سيدنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah kita kedatangan zuriyah Rasulullah SAW, anak cucu Rasulullah SAW. Ini suatu penghormatan, suatu penghargaan yang besar bagi kita semua, karena kita sebagai Muslim memang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah untuk berpegang pada Al-Quran dan anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita disuruh berpegang pada anak cucu Rasulullah? Karena yang menyampaikan hadis-hadis Rasulullah ini kebanyakan daripada Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, saya belum pernah memandang Rasulullah, tapi kita bisa memandang daripada cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak pernah bersentuhan dengan Rasulullah, kita tidak pernah mencium tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dzurriyyah anak cucu Rasulullah, darah Rasulullah senantiasa mengalir pada keturunannya. Untuk itu kita masih ada kesempatan untuk bersentuhan, bahkan mencium daripada tangan daripada cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir semua ini kelak bisa berjumpa dan berkumpul dengan Rasulullah bersama anak dzurriyyah Rasulullah di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita istiqomah, nanti kita baca Azkar Nawawi ya. Setelah itu kita tunggu-tunggu mauidhah daripada Al-Habib Idrus bin Muhammad bin Abdullah bin Saleh Asghar. Mudah-mudahan nanti majelis ini tambah barokah. Dan kita semua yang hadir ini semoga dapat membanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sekedar membaca untuk istiqomah Azkar Nawawi. Untuk yang belum dapat, Bapak Adam, Bapak Tuhan, memang sebagian permintaan daripada jamaah Azkar Nawawi biar dicatat doa-doanya, karena saya tulisannya elek kayak soalnya akhirnya saya terjemah, saya fotokopi itu. Saya tulis tulisannya elek, harus karton biar cilik kok. Kalau elek ambil. Tadi sampai sekarang elek tulisannya. Ya, karena sampai mulai awal itu dua api. Ya, masih cepat sampai biasa latihan api jadi api. Itu salah saya. Biar cepet-cepetan nulisnya. Ya, sampai tua elek. Karena buatan api-api kan, makanya perlu kita mendasari harus baik, insya Allah terus menjadi baik. Kita istiqomah serta saja tentang melihat ketika seseorang memakai baju baru, sampai pun tumbas baju baru. Nanti kan kalau pengen praktek, kalau mau memakai baju baru ada doanya, ya. Terus yang lama disuruh bagikan orang lain. Pun dipraktek nanti. Boleh dipraktek nanti. Dari praktek baca doa, terus sing bekas, kasihkan orang. Tapi pun sing elek-elek. Jadi sampai biasa gawe sing rada apik, sampai ganti pakaian sing apik, sing rada apik niku lho, sampai paringaken di iya, buat gawe sing
sobek-sobek bae apik kena wah boten pantes niki. Dan ini memandang orang ketika memakai baju baru. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi daraini rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana waffiqna li ta'atik wa taqabbal wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqulu li sahibi idza ra'a alaihi sauban jadidan. Babu ma utawi bab zikir yaqulu kang ngucap sapa wong li sahibi maring wong kang nduweni zikir idza ra'a nalikane ningali sapa wong alaihi ing sauban sing pakaian jadidan kang hanya ketika seseorang melihat orang berpakaian baru. Waraina Sahih al-Bukhari an Ummi Khalid bin Khalid radhiyallahu anha qala Tubiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiyabin fiha qamisah sauda. Qala man tarawna naktu hadhihi al-qamisah. Fasakata al-qawm faqala utuni bi Ummi Khalid. Fa utiya bi an-nabi sallallahu alaihi wasallam فالبسنيها بيده وقال أبلي واختفي مرتين. عن أم خالد بن خالد رضي الله عنه عن خالد بن خالد رضي الله عنها قالت من ذكر سبب أم خالد أتي dan tekakan Rasulullah SAW bisiabin lawan pakaian dia ing dalam siap komiso. Komiso itu pakaian apa sih? Apa komiso? Pakaian komiso. Ya, yang ada lorek-loreknya itu ya. Mumpung ada APBD ya, saya tanya. Jadi pakaian sing ana lorek-lorek, Kanjeng Nabi ku enggak senang pakai sing lorek-lorek. Kayak bau lorek-lorek. Enggak senang Kanjeng Nabi ya. Tapi umatnya boten apa-apa kayak lorek-lorek. Nggih, boten apa. Kanjeng Nabi senengane sing polos-polos. Polos. Tapi umatnya boten apa-apa, boten diharam. Bukti dikasihkan kepada sahabat. Nah ini bukti ya. Jadi enggak diharamkan enggak. Ya nggak dimakruhkan. Ini bukti seandainya makruh nggak mungkin dikasihkan pada sahabat. Ini mungkin ya, Jabe, betul beda. Kalau salah, antum salah kan be. Mau guru nih. Jadi komisa sauda ireng bisa. Lorek ireng persis. Dokter panggil tapi nggak apa-apa, nggak makruh ya. Jadi, komisa sauda. Kalau jauhkan Nabi, mantarona nafsu hadil komisa. Man utawi sopone wong tarona. Katakan siapa yang punya pendapat nafsu bihadil komisa. Jadi pakaian ini saya pakaikan hadil komisah. Ini komisah, ini pakaian yang lorek-lorek atau yang nggak polos itu kita pakaikan siapa? Ya. Itu Kanjeng Nabi tetap musyawarah. Kanjeng Nabi musyawarah. Bahkan masalah rapat rumah tangga Kanjeng Nabi juga musyawarah. Padahal ngatasi diri bisa. Ini memberi pelajaran kepada umatnya. Bahasa kata kaum, maka kaum itu diam. Maka maka jauhkan Nabi utul di Ummi Khalid. Utul minakan asiro di Ummi Khalid lawan Ummi Khalid. Fa'ubiyah maka dikatakan di lawan Isra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fal basniha biyadi. Ngomong nganggoaken Kanjeng Nabi nganggoaken ni ingsun hae komisah.
panggilkan Umi Khalid. Umi Khalid ini perempuan, bukan makhluk, tapi sampai nggak boleh langsung mengartikan dohiri hadis ini. Ya, kalau dia biar Nabi Sallallahu Alaihi Nabi ya, wakola abli nganggo siro wahlifi dan tegese nganggo siro marota ini kelawan ambal bidu. Panggilkan Umi Khalid. Setelah itu yang memakaikan baju ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kamu sampai jangan melihat dohiri hadis. Berarti gak popo, gak itu pakaian keperempuan yang bukan makhluk itu, kalau dohiri kan gitu. Nanti sampai lakukan cewek-cewek ayu bang, haram nggak boleh, itu bukan fitnah. Ya ini mungkin ya Umi Khalid sudah tua dan sebagainya, Allah alam, mungkin Habib yang nanti yang bisa menerangkan ya. Jadi yang pakaian orang-orang Arab kan besar-besar, ya mungkin bisa diselempangkan di sini dan kita nggak pernah tahu. Yang penting jangan difahami sendiri, berarti nggak apa-apa, ya. Ambil calon suamiku, tak lambeni, nggak boleh, ya. Ini pun nggak sampai bersentuhan dengan tangan. Insya Allah nanti Habib bisa menerangkan ini. Ini ada. Ini terus Rasulullah salah abli wahlifi nganggo siro abli sampai amo nganggo sampai elek gue sampai sampai elek lancar sampai sampai belengger ya dan sebagainya. Warawaina fi kitab Ibnu Majah fi kitab Ibnu Majah wa Ibnu Sunni an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ningali ala Umar dengan Umar radhiyallahu anhu sauban ing sodor faqala mongko dawuhan Nabi ajadidun hadza amrul busel. Memang Sayyidina Umar itu luar biasa, wongnya zuhud. Bahkan pada waktu jadi Amirul Mukminin itu bajunya tempelannya berapa? Banyak. Amirul Presiden, saya kira Presiden. Pakaiannya itu tambalan, bukan tambalan 1-2, banyak. Sayyidina Umar. Ini ketika Rasulullah melihat Sayyidina Umar, bahkan ada di hada al-Husain al-Ghasil ada di ono toh anyar ada utawi iki sau ada di ono toh iku anyar ada utawi sau al-Ghasil utawi wis dan umpama masuk lawas. Nah ini Kanjeng Nabi Joko ya, itu buat Husain wis apa iki baju anyar asline baju anyar apa baju lawas gitu kan ya. Tapi Rasulullah mengatakan apakah ini baju baru atau baju yang baru dicuci indah gitu. Berarti delok kok kayak rambiye nggak baik memang zuhud. Sayyidina Umar orang yang zuhud sampai gak kerasano lambine itu tahu jelek atau gak kerasano. Pakola mengkon jawab Sayyidina Umar bal ghasil ya pakai ghasil itu lawas dia sampun di umpat maksudnya lawas. Pakola mengkon jawab Kanjeng Nabi ilbas jadidan wa ishamidan wa mud syahidan. Nih bisa kita tiru ya. Tapi saya sampai dulu pakaiannya rapi siap-siap gue kelambi sampai saya wis kok pakai aku berkelambian jadi saya bakal ilbas jadidan wa ishamidan wa mud syahidan. Ilbas nganggo sirah jadidan yang dodot anyar pakaian yang baru. Berarti kita
juga sunnah, apalagi ngaji thalabul ilmi ya. Waktu ngaji hadir majelis itu pakaian yang bagus sampai pakai itu penghormatan. Di pakaian sampai dia sampai itu, Masya Allah pakaian dan sebagainya. Makanya saya niru Habib mirip walaupun wajahnya gak foto ya, tapi gaya oleh foto bawa kami itu tahu itu gaya atau gaya gaya itu Masya Allah ya oleh barokah. Mudah-mudahan bisa menerima dengan amaliyahnya, amin ya robbal alamin. Jadi sini pas jadinya nganggo pakaian sing anyar wa'is hamidah santuri besar hamidah kang terpuji, karena dengan pakaian yang baru ini dengan hidup yang terpuji kita jauh dari kotoran dan sebagainya. Ini bisa dilakukan kita pakaian baru ini supaya kita bersih, menjaga dalam kehidupan kita ini jangan sampai melakukan hal-hal sing kotor dan sebagainya. Wa'is hamidan terpuji wa mutsahidan lan madrasah sahidan yang sahid. Zaman Kanjeng Nabi sahid itu zaman perang. Sak mangkin mboten nonton zaman perang. Ya sampean hadir iki termasuk sabilillah. Bahkan menghadir majelis taklim ini luar biasa, melebihi daripada dia sampai melawan sampai berdarah-darah itu nggak kalah hadir dalam majelis ini. Jadi buat syahidan mati sahid, kita hadir majelis ini atau orang kerja mencari nafkah untuk keluarga itu juga termasuk sabilillah. Kita hadir sini mendatangi hadir majelis taklim, majelis maulid dan sebagainya. Kalau mati ini mati syahid, amin ya robbal wani sampai mati. Ya alhamdulillah ya kita carikan mati dalam keadaan khusus hati mati hadir majelis, Masya Allah itu terhitung orang yang mati syahid. Ini aja mudah-mudahan manfaat itu kita kan kita simak, kita dengar daripada jauh Habib Idrus bin Muhammad. Kita Habib sampai jam 9 nggak apa-apa Habib maksudnya nggak setiap minggu Habib ini masih jam 10 atau sampai jam 11 nggak apa-apa Habib. Lihat apa Habib. Wassalamualaikum Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Dzul-Jalali wal Ikram wal Ma'ani bis-Subhan Al-Malikul A'lan Al-Malikul Ladzi la ya'tiku al-dirwa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Sayyidina Muhammad Al-Zaman wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, kami hormati dan muliakan Ustaz Al-Fadhil Al-Yahya Al-Din. Semoga beliau diberi kesehatan afiat, panjang umur, barokah rezeki, barokah semua majelisnya. Insyaallah dijadikan majelis yang dipenuhi dengan rahmat, hidayah dan ampunan dan ilmu yang bermanfaat. Rahmatika ya arhamar rahimin. Dan juga kepada kami hormati para sepuh yang telah hadir pada saat ini. Dan kami sebut satu persatu nama mereka yang saya kenal, mungkin Bapak Agus, Umar, dan juga Syukur, Mustafa, semua yang hadir pada saat ini. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang pagi-pagi kalau kita masih cerah ya, masih dalam keadaan fresh gitu. Allah, jadi acara di pagi hari semacam ini apalagi hari Ahad
sampai mungkin ya, nikmat dari Allah SWT kita pakai dengan sesuatu amalan yang paling mulia. Amalan yang paling mulia yaitu menuntut ilmunya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Wal ilmu asna sa'il amali, ilmu itu paling tingginya amal perbuatan. Jadi menuntut ilmu itu amal. Wal ilmu asna sa'il amali, sa'il amali, bahwa dalilul khair, orang yang belajar fikih, orang yang belajar memperdalam daripada ilmu agama, itu termasuk daripada dalil husnul khotimah. Dalil husnul khotimah, bahwa dalil khair, katanya Sahih Zubair, itu orang menunjukkan orang baik, wal ifdali, dan orang yang utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita terbanyak daripada majelis-majelis zikir, majelis-majelis taklim, yang mana tempat ini diletakkan kedua-duanya zikrullah wa taklim. Hadirin wa hadirat sekalian, Nabi Muhammad SAW itu bangun tidur itu membaca doa. InsyaAllah dari kita melakukan ini. Ya, bangun tidur itu membaca doa Allahumma, dalam doanya Nabi Muhammad SAW, Rabbi zidni ilman, ya Allah tambah aku ilmu. Ini mulai moto ya. Nanti Nabi mulai moto langsung apa? Yang terdongkrak di dalam jiwanya kepingin menuntut ilmu. Padahal siapa Nabi Muhammad? Nah, beliau gudangnya ilmu. Tidak ada yang melebihi ilmunya Nabi Muhammad SAW selain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lainnya di bawahnya Nabi. Ya, semua warfa minal basri aw rashban minad diyami. Nabi-nabi, rasul-rasul semuanya itu dapat percikan ilmunya Nabi Muhammad. Warfa minal bahr, satu gayung, satu cibuk daripada lautan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa, Nabi Isa, gayung Al-Rashban minat diyam, atau percikan daripada hujan. Ya, percikan dari hujan. Ini ilmunya Rasulullah lautan. Ini nabi-nabi lainnya untuk percikan dari hujannya Nabi Muhammad SAW. Dan ini masih bangun tidur langsung apa semangatnya nuntut ilmu. Allah marzukni ilman nafi'ah. Bukan ilmu semuanya, tapi ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat itu? Adalah ilmu yang menambah pada kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulunya kurang takutnya kepada Allah, yang menghadiri majelis itu kita bertambah takut kepada Allah. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Dulunya tidak ngerti cara ibadah, sekarang bisa ngerti cara ibadah dengan benar. Dulunya cinta dengan dunia menjadi cinta dengan akhirat, terkikis kecintaannya daripada dunia menjadi cinta lebih pada akhirat dan mencintai amal soleh, mencintai orang soleh. Ini semuanya ilmu yang bermanfaat. Dijelaskan oleh Imam Haddad di dalam kitabnya Nasaihul Diniyah dan lain sebagainya tentang ilmu yang bermanfaat itu. Allah marzukni ilman nafi'ah. Jadi semangat pertama itu ilmu. Kita punya anak juga gitu, kita punya istri, apalagi anak. Ya, perdalam sekarang ini ilmu-ilmu yang bermanfaat. Madrasah dan pondok, dan sekarang pondok ada sekolahnya juga. Ya, terjaga dari ini daripada virus-virus yang ada di luar sana. Ya, dalam rumah aja sudah banyak virusnya. Ya, apalagi yang di luar rumah. Jadi kita perdalam, kita perbaiki anak-anak kita, bagaimana caranya mereka mendapatkan mulai kecil sudah ilmu yang bermanfaat. Karena itulah yang membahagiakan orang tuanya nanti. Ya, orang tuanya tidak bakalan menjadi bahagia dengan dan anaknya tidak punya akhlak, walaupun dia kaya raya, ya, nyantuni orang tuanya,
tapi akhlaknya tidak ada, ini orang tuanya bakal sakit kita, ya dilama, di kurang ajari dan lain sebagainya. Walaupun hartanya anaknya banyak, memberikan kepada orang tuanya tapi tidak manfaat. Maka dari itu pertama doanya Nabi Muhammad daripada bangun tidur adalah wamarzuqni ilman nafi'ah. Yang kedua wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Amalan ngamalkan ilmu tadi itu yang mana amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya amal-amal saja, tapi minta qabul. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya, ini doanya Nabi Ibrahim waktu setelah bangun Ka'bah, yaitu ibadah, satu tempat ibadah, bukan hanya masjid, bukan bangun masjid jame, anggar, bukan, tapi apa? Bangun Ka'bah spesial, tempat jujukan arahnya orang yang sholat, ya, sambil kiamat. Ini dibangun Ka'bah setelah selesai proses ibadah yang agung ini. Apa yang beliau minta kepada Allah? Ikrami. Amalan yang mulia ini diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang diterima walaupun sedikit menjadi berkembang. Nah, amalan yang tidak diterima banyak menjadi sedikit. Kata yang tadi harus ini abba idza barakil maula ulat bil qubur. Sebiji kalau diberkahi sama Allah menjadi berbiji-biji. Ya. Karung tidak barokah, ya, seperti sebiji, tidak ada faedahnya. Maka dari itu hadirin wal hadirat sekalian, ini Allah maksudnya ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah. Langsung ke majlis niki sholat duha, ya, sholat duha. Bila perlu di tempat ini sholat duha, langsung pulang ke rumahnya, kerja dan lain sebagainya. Yang ketiga baru dongkraknya, yang ketiga waris halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan yang baik. Masih bukan Rasulullah SAW punya semangat mencari rezeki, mengais rezeki, segala macam rezeki, tidak, tapi rezeki yang halal, masih di koridor halal. Seperti yang dikatakan tadi oleh Ustaz Yahya, jihad fisabilillah, yang pasar yang berdampak itu jihad, ya, jihad taklim, jihad pergi ke pasar, tapi bukan semua yang ke pasar itu jihad. Kayak ini nggak mau sholat ya jihad. Saya mati di pasar, nggak mau sholat asar zuhur, ya mati sakit ini, mati sakit, ya, sakit, ya. Hartanya suka ngentit, suka ngaruh timbangan, ya, mengurangi timbangan, mengurangi meteran atau meteran dan lain sebagainya. Nah, dikurang-kurangi, nipu dan seterusnya. Maka ini namanya bukan syahid. Ya, harta banyak, tapi orang tuanya tidak dapat nasibnya, tidak dapat silaturahmi, tidak bisa silaturahmi dengan apa hartanya tersebut. Oke, namanya bukan nabi syahid namanya. Dari itu kita semuanya ada tiga di dalam hidup di dunia ini. Pertama, bangun tidur, semangat kita apa? Kita niatkan hari ini untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, semangat ingin menambah amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh, amalkan ilmu yang kita punya. Yang ketiga, bolehlah kita mengais rezeki yang halal yang barokah. Kalau kita menuntut ilmu lalu mengamalkan ilmu, ini kira jadi harus sedang. Ya, Manino diterbangin jadi belum. Jadi apa namanya? Di sini diterangkan bahwa ilmu ini kalau kita amalkan, ilmu yang bermanfaat tadi, kalau kita amalkan, niscaya rezeki yang halal tadi itu minal kaduti akan katut sendiri. Ya, man aradal
man arada dunya fa alaihi bil. Siapa yang ingin dunia maka dia harus berilmu. Man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm. Siapa yang ingin akhiratnya bahagia maka atasnya untuk menuntut ilmu. Wa man arada huma, siapa yang ingin kedua-duanya fa alaihi bil ilm. Siapa yang ingin dunia dan akhiratnya bahagia maka tuntutlah ilmu. Setelah ilmu kita miliki, kita amalkan, niscaya rezeki akan dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Jaminan double. Orang yang berilmu dan menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya, jaminan rezeki dari Allah itu double. Yang lainnya satu jaminan. Tapi kalau yang menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya itu double rezeki. Dijamin sama Allah plus jaminan dapat rezeki dan jaminan ringan dapatnya. Tak capek, tak sulit, tak bikin sumpah, ya enak, atau ya. Nah itu namanya apa? Jaminan rezeki double. Apa yang dalam Al-Quran sebutkan? Kalau jaminan yang umum, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di bumi ini dari makhluk-makhluk Allah kecuali atas Allah rezekinya. Walaupun codot, walaupun kelelawar, ya, itu burung-burung tadi pagi jam 6 atau jam 5 seperempat ada penerbangan walet di semuanya, burung emprit ya, semuanya gereja, hasil semuanya berterbangan kosong perutnya. Bila sampai nih kayak kalau kosong kabeh. Jadi apa namanya? Berangkat dalam keadaan khobison, dalam keadaan apa? Perut kosong. Pulang sore semuanya kenyang. Nggak ada yang pulang nggak kenyang. Ya, kalian tanya gitu. Bisa tanya buru-buru. Pulang semuanya dalam keadaan dijamin sama Allah. Ini enggak buru-buru tadi itu udah pandon untuk besok. Pandon tak kresek ke menit. Nanti kulkas pula. Ya, dari kulkas. Dia isu-iku digaib buat hari itu. Besok urusan tawakal Allah. Ya, manusia bisa seperti ini luar biasa, pasti dijamin. Jadi artinya manusia semuanya makhluk di dalam ayat tadi itu wa min dabbatin fil ardi illa Allah, artinya jaminan makanan pokok, jaminan pakaian yang di apa namanya, pakaian yang dibutuhkan. Ya, sampai jalur sak lemari yo. Kalau jaminan sih ya. Ya, ono sing more ono itu. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya pakaian ini kita pakai yang apa namanya, yang pantas. Ya, enak kondangan. Pak Lurah apa jenenge nang kantore tak gawe loe, bisa juga tak ataupun ya anunya Nabi Muhammad SAW ya. Seperti biar ketuhanan ini dia pengajian Pak Lurah. Ya. Walhasil mana yang cocok? Bahkan Nabi Muhammad SAW kalau ada tamu dari Maroko gitu, dari mana, pakai pakaiannya orang Maroko. Kalau dari Irak pakai pakaiannya gitu. Dari sana umumnya Indonesia bagaimana? Indonesia masih apa? Masih jahiliyah masih jahiliyah. Jadi Rasulullah itu senang tamunya itu dengan beliau itu ada kecocokan. Ya, ada kecocokan. Sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya beliau pencetus akhlak yang baik. Rasulullah itu pencetus akhlak yang baik. Banyak akhlak-akhlak yang belum pernah ada di zaman-zaman dahulu itu dicetuskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Makan pakai tangan dengan 3 jari, ya, terus dikelamuti. Ada zaman dulu. Zaman dulu cuma nyuci tangan
itu setelah makan. Tapi kalau umat ini setelah makan dan sebelum makan Rasulullah mencuci tangan. Sallallahu alaihi wasallam ini yang mencetuskan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, bukan kopi, bukan apa namanya itu, ini apa namanya, di aturan apa namanya kalau mau vaksinasi prokes, prokes ya, prokes. Walaupun ada prokes, Islam tidak usah diajari, sama prokes, bahkan buku di prokes. Ya apa? Wudu luar biasa. Kalau Anda sudah wudu terus datang makanan, ya tidak perlu apa? Perlu cuci tangan lagi, karena wudu lebih hebat dari tidak cuci tangan. Ada cuci tangan dan lainnya. Kalau hasil ini acara saya cuma ingin mendengarkan baca tadi itu ya, nanti saya di rumah Rasulullah nanti kita tapi udah bakal. Nah ini kita kali ini luar biasa. Yang terakhir saya sampaikan cuma 2 menit. Kita pada kali ini kitab yang pertama saya Abdul Maut, pertama roh bersama guru kami, itu kita pada kali ini yang kita baca depan guru kami yaitu ya kita semua dapat barokah sangat daripada beliau, guru-guru beliau. Kalau diterima sama Allah SWT, kami baca kita lakukan pada Habib Muhammad bin Zaid Habib dan ke atasnya sampai kepada Imam Nawawi rahimahullah wa rahimahullah ta'ala bihi wa bihi kita ini amin. Dalam rumah yang kudu kita bisa tahu dan jadi dan melakukan au syibhahu yustahabbu an yakula illa libasihi maka tannahu fil bab qablahu wa rawaina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda sauban sammahu bi ismihi imama au qamisan au ridaan tuma yaqul Allahumma lakal hamdu anta fasautani as'aluka khairahu wa khairu ma suni'a lahu wa uzbika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu sahih hawa Abu Dawud wa Sulaiman bin Ash'ab Al-Jastani wa Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi wa Abu Abdurrahman Ahmad bin Su'aib An-Nasai bin Sunanihim wa At-Tirmidzi hadza hadithun hasan wa rawaina fi kitab At-Tirmidzi an Umar radhiyallahu anhu qala kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul maka bisa sauban jadidan faqala alhamdulillahilladzi kasani wa au ma'awariya bihi awrabi wa atajammalu bihi fi hayati thumma hamida ila Allah alladzi akhlaqa wa tasaddaqa bihi kana fi ibtida'i wa bi kanabillahi azza wa jalla wa bisa dikai ayat wa mayyitan. Ini Masya Allah apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Jadi kalau punya baju baru bacaannya ada yang lainnya lagi. Alhamdulillah kasih kasani ma waliya bihi awrati. Segala Arab kita dari Indonesia. Nah, segala puji bagi Allah yang memakaikan aku pakaian ini yang bisa menutup dengannya auratku dan aku memperindah dengannya di dalam kehidupanku. Jadi pakaian itu mengindahkan seseorang. Ya. Lalu apa? Lalu pergi ke lemarinya mengambil pakaian yang apa namanya, pakaian yang lawas seperti itu dan memberikan sedekah kepada orang lain. Maka siapa yang melakukan itu dia dalam keadaan diberi oleh Allah pahala orang yang mati syahid dan hidup dan matinya di jalan Allah SWT, dan dia selalu dijaga oleh Allah SWT dan di jalannya Allah hayyan wa mayyitan, baik waktu hidup ataupun meninggal dunia. Cuma ngasih nol ya, yang lawas dikasih nol kalau ada pakaian yang baru. Tidak kira-kira isabe ya, kemudian kalau Cianjur ini ya, nawe
pesawat atau tadi ya kirim ke sana bagaimana. Nah itu sangat bagus. Fikana fillah, jaminannya Allah, dilindungi sama Allah SWT, dan juga dia di jalannya Allah hidup atau mati. Nah, saya ingin ngomong dari itu. Kita kali ini para ulama salaf kita, para habaib itu mengatakan diiddah wasdalil adka, dolen omamu tubaso kita melaka lain dalam duit ya untuk numbas kita melaka ini, kecuali dengan menjual rumah. Paling tidak mungkin Anda semuanya betul omah gara-gara tumbas kita melaka semuanya tidak ewe ya, paling nggak sampai 60.000 nyali 40.000. Nah itu jual rumahmu untuk membeli kita keluarga, dan rugi. Seperti Nabi Muhammad itu hidup di dalam rumah. Ada template yang kemarin yang kita perhatikan. Seperti Rasulullah ada di dalam rumah. Ini kelakuannya Nabi Muhammad mulai bangun tidur sampai tidur. Ya, kelakuannya Rasulullah ada di dalam kita perhatikan. Siapa yang ingin menjadi wali dan auliaillah yang hebat, amalkan misi kita perhatikan. Wa yuwaffiqna wa iyyakum bima yuhibbu wa yarda wa amalla ya'lamu qadar alifin fakina bidin wa anna ta'wi wa yadina ila sa'is sabil wa anna yaqduruna wa yasduruna wa yutahhiruna wa yakfi hajatina ya Allah, hajat dunya bi ba'sa wa hajat al-akhirah bil maghfirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad.